Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Atas responnya langsung saja berarti secara pengertian generator AC itu sebenarnya didefinisikan sebagai salah satu mesin sinkron ya. Mengapa dikatakan sinkron? Baik untuk nanti generator DC kemudian generator AC, dikarenakan kecepatannya itu adalah kecepatan tetap, artinya RPM-nya harus tetap, tegangan yang kuat juga tetap. Itulah mengapa disebut sebagai kecepatan sebagai motor sinkron, atau ada beberapa definisinya adalah generator sinkron. Jadi kalau misalkan ada referensi atau mungkin ada di buku atau mungkin dimanapun itu kalian membaca katakan sebagai generator sinkron, itu maksudnya adalah generator DC maupun AC. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kaitannya adalah untuk generator AC atau alternating current ya, atau biasa disebut sebagai alternator. Ini nanti kegunaannya sangat banyak sekali ya. Bagaimana pas pada saat perkuliahan pekan kedua kalau tidak salah saya memberikan contoh aplikasinya untuk generator ini, generator sinkron ini ya, alternator ini dari mulai yang kita nikmati sekarang listrik ya di di industri maupun di rumah tangga ya, di keseharian kita itu hampir semuanya diperoleh sumber tenaganya itu menggunakan alternator atau alternating current, dengan sumber energinya itu macam-macam. Ada yang menggunakan fosil ya, minyak, batu bara dan gas ya, itu menggunakan fosil, maupun beberapa mungkin ada yang menggunakan panas bumi ya, walaupun secara ininya sedikit sekali panas bumi dan air ya, tetapi secara persentase sangat sedikit sekali dibandingkan dengan menggunakan fosil ya. Hampir di Indonesia karena cukup banyak batu bara, cadangan batu bara, maka hampir semua itu menggunakan tenaga uap ya, menggunakan batu bara dimanapun itu, dari mulai yang terbesar pembangkit sekarang ada di Batang itu menggunakan batu bara, punyanya Adaro seperti itu. Nah, ini yang paling nanti akan paling banyak digunakan di dalam proses pembangkitan, walaupun sekarang sudah ada renewable energy yang memanfaatkan wind, angin, kemudian matahari, atau mungkin juga satu tadi menggunakan panas bumi gitu, tapi masih sangat sedikit sekali persentasenya. Oke, bagian-bagian utama alternator itu memang tidak dipisahkan dengan yang namanya adalah generator DC itu sendiri. Artinya secara komponen utamanya nanti ada stator. Stator ini adalah berupa magnet ya. Di sini di dalam gambar ini adalah berupa magnet permanen. Ini adalah kutub utaranya north dan ini adalah kutub selatannya. Kemudian nanti terdapat sebuah belitan. Nanti ada penghantar, kemudian dibelit, dan ujung-ujung dari penghantar tersebut dipisahkan oleh namanya slip ring itu sendiri. Nah, yang membedakan antara generator DC dan AC kemarin saya sudah sedikit menyampaikan adalah bentuk dari slip ringnya. Kalau generator AC itu slip ringnya terpisah, berarti antara ujung-ujung terminal dari belitan itu masing-masing dihubungkan dengan sebuah slip ring. Tapi kalau generator DC itu kan ada slip ring tapi berupa cincin belah. Itulah mengapa keluarannya itu nanti mempunyai nilai amplitudo yang positif semuanya. Ya, kalau ini dikarenakan terdapat dua slip ring, cincin itu ada dua, maka nanti ya nilai amplitudo dari keluarannya juga akan positif dan negatif ya, karena penghantar ini akan berputar. Secara prinsip masih menggunakan kaidah tangan kanan dari
Fleming ya, kedatangan dari Fleming berarti ketika terdapat sebuah penghantar, kemudian penghantar tersebut dipotong oleh flux magnetik dari medan magnet permanen ini, kemudian terdapat gaya yang pada penghantar tersebut, maka pada penghantar tersebut akan timbul DGL listrik. Prinsipnya seperti generator DC persis ya. Cuma yang membedakan nanti adalah cincin jeratnya di sini. Nah, ini secara generator secara detail saya ngambil yang mudah saja ya. Berarti kalau misalkan mau dibelah-belah ini ya, konstruksi utamanya memang tadi yang saya sampaikan. Berarti ada komponen stator, yaitu adalah magnet tadi untuk menghasilkan flux. Kemudian ada komponen rotor, itu nanti yang berputar ya. Ada yang berputar. Kalau misalkan mau dibongkar secara detail, ini nanti di sini ya, yang saya pakai macam apa. Nah, yang ini yang di sini itu ada namanya jangkarnya ini. Ini porosnya dari sebuah generator. Ya, di dalam poros itu nanti terdapat kumparan. Nah, ini adalah kumparan dililit banyak. Nah, pada saat kuliah awal-awal saya menyampaikan besarnya GGL induksi yang dibangkitkan itu tergantung dari jumlah kumparan, jumlah penghantar. Nah, untuk mensiasati agar penghantarnya itu panjang, maka dililit. Sebenarnya seperti itu konsepnya. Maka ini dililit, ya inilah komponen yang dinamakan sebagai komponen rotor. Mengapa rotor? Karena ini nanti komponen akan bergerak, berputar. Nah, berputarnya lewat apa? Kalau contoh misalkan tadi pakai PLTU ya, dengan menggunakan uap, ya berarti dengan menggunakan PLTU kan prinsip sederhananya kayak kita nanak ini nih, kayak masak air itu. Berarti PLTU ini digunakan untuk memanaskan ceret ya, kayak panci gitu di boiler, kemudian nanti menghasilkan uap pertekanan itu digunakan untuk menggerakkan turbin tadi nanti ujungnya dikoppel dengan poros dari generator ini, sehingga nanti ini akan timbul gaya berputar. Nah, ini adalah komponen rotornya. Kemudian yang di samping di sini ini ada komponen stator. Nah, sebagaimana definisi stator berarti sifatnya statis. Kalau dalam slide sebelumnya itu memang untuk komponen stator yang berfungsi untuk menghasilkan flux magnet itu menggunakan magnet permanen. Ya, cuma di dalam nanti aplikasinya adalah menggunakan kumparan juga, artinya kumparan itu bisa menghasilkan medan flux apabila dihubungkan dengan sumber tegangan DC. Sebagaimana pas awal itu, artinya kita bisa membuat sumber tegangan magnet ya, dengan cara melilitkan kumparan kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan DC. Maka nanti sifat magnetisannya juga akan sama dengan magnet permanen. Dan magnet permanen juga punya kelemahan, yaitu fluxnya itu nanti tidak bisa ditentukan berapa jumlah B-nya itu ya. Dengan menggunakan lilitan ini ya, yang dari sumber tegangan DC itu nanti bisa diatur besarnya flux, itu bisa diatur dengan cara mengatur tegangan yang disuplai ke pelitan stator ini. Ini ada namanya, nanti ada definisinya, ada bearing. Ini lebih sifatnya mekanis ya, karena di sini nanti ada friksi. Agar mengurangi friksinya, friksi itu gesekan, hingga di sini ada bearingnya, nanti ada pelumasnya dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada fed windingnya. Ini winding itu pelitan ya, ini pelitan utama, maksudnya ada pelitan rotor. Kemudian di sini ada armatur winding, kemudian dan lain sebagainya. Ini secara detail ya, kalau misalkan pengen mengetahui dalamnya itu seperti apa. Dan yang sebelah ini lebih kepada case-nya. Jadi karena ini adalah konstruksi mekanik untuk mengurangi ruginya juga sama pada alternator. Ada rugi angin, ada rugi besi, ada rugi edikaran dan lain sebagainya. Sehingga nanti di sini disiasatin macam-macam. Ini lebih kepada windingnya sih. Ini yang stator di sini ya. Secara kelihatan di sini ada lagi stator. Dan pasti di sini biasanya ada pendinginnya juga, karena berputarnya kan ya dengan kecepatan sinkron, cepat sekali. Nah, sehingga dibutuhkan juga beberapa pendinginnya bisa menggunakan fan atau kalau yang kapasitas
generatornya itu tinggi ya sampai megawatt dan sebagainya ya. Saya pernah masuk itu di Indonesia Power itu untuk dimensi diameter dari pembangkit itu, saya masuk ke sana itu bisa generatornya, alternatornya ini. Artinya memang semakin besar kapasitas yang dibangkitkan, misalnya dalam satuan megawatt, itu secara dimensi juga akan besar karena nanti kaitannya adalah dengan arus yang mengalir pada stator, kemudian jumlah belitan itu mempengaruhi dimensinya itu berapa. Oke, prinsip kerjanya sebenarnya hampir sama ya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, berarti menggunakan kaidah tangan kanan dari Fleming. Ya, cuma yang membedakan dengan generator DC adalah pada saat perputarannya di sini ya, kita lihat hasil grafiknya. Misalkan di sini perputarnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, dari sisi saya berlawanan, ini sesuai dengan arah anak panah. Pada saat posisi normal ini adalah 0 derajat di titik A. Ya, titik A berarti di titik A itu kondisinya adalah rotor itu belum berputar, artinya tidak ada gaya. Ya, karena tidak ada gaya maka tegangan gegel induksi yang dibangkitkan juga bernilai amplitudenya 0. Di sini ada grafik. Ini tengah-tengah adalah 0, yang atas di sini adalah 100 volt plus dan yang bawah adalah minus 150 volt. Pada saat mulai terdapat gaya, berarti pan poros berputar. Ya, berputar. Dikarenakan poros berputar dan terdapat gaya, maka kan timbul gegel induksi. Ya, pada saat perputarannya 45 derajat di titik B, maka juga akan timbul tegangan yang nilai amplitudenya secara kontinu seperti ini, ya, dari titik A ke titik B. Kemudian berputar terus sampai ke titik C yaitu 90 derajat. Maka akan timbul, ya, pada saat 90 derajat, maka ini adalah nilai amplitudo terbesar. Artinya terbesar, nilai maksimumnya di sini berarti 100 volt misalkan tegangannya. Kemudian pada saat 130 derajat di titik D, dia akan turun lagi. Ya, turun lagi. Ya. Seterusnya kemudian sampai D, sampai titik E, ya, titik E. Pada saat titik E itu kan sudah setengah siklus atau 180 derajat. Karena sudah setengah siklus, ya, sehingga nanti sikat arang yang berputar di sini, ya, ini kan berputar, berarti ketika berputar ke arah sini, nanti nilai dari amplitudonya itu akan kebalikan, bernilai negatif menuju sudutnya 225. Ini di sini di titik F. Sampai seterusnya sampai dia nanti balik lagi di posisi A atau 360 derajat. Berarti satu siklus, ya. Satu putaran penuh. Begitu seterusnya selama dia berputar, maka akan timbul gegel induksi yang secara keluaran tegangannya adalah membentuk sinyal sinusoida. Ya, ini ada video, mungkin kalian bisa bisa melihat ini, ya. Dan saya mungkin mengingatkan, ya, berarti tidak harus yang berupa rotor itu adalah belitanya, karena bisa jadi nanti yang sebagai rotor itu adalah penguat medanya, bisa jadi seperti itu. Berarti selama prinsip kaidah tangan kanan dari Fleming, F sama dengan B dikalikan I dikalikan L dikalikan sin theta sudut, berarti nanti akan timbul gegel induksi, ya. Karena di dalam ini ada video diambil dari YouTube, ya, nanti bisa kalian lihat. Ini yang sebagai penguat medanya, yang sebagai rotor, ini rotornya yang berputar, itu justru adalah penguat medanya, ya. Ini yang berputar adalah penguat medanya. Berarti ini dikasih sumber DC sehingga membentuk magnet, ya. Ini ada lilitan tersebut dihubungkan dengan sumber DC, di sini ada DC, ya. Kemudian diputar, ya. Selama terdapat flux yang memotong penghantar, fluxnya kan di sini, motong penghantar di sini, dan ada gaya, ada F berputar, maka akan timbul GGL listrik. Nah, ini saya
contoh sederhananya. Nah, ini ya prosesnya. Berarti karena dia ada gaya, ada flux yang memotong, maka akan timbul GGL. Di mana arahnya seperti ini ya. Nah, ini pada saat lihat ininya. Sisi ini yang lain ya. Sisi lagi. Ini secara prinsip sederhana, artinya untuk penguat medannya menggunakan magnet permanen. Ya, ini magnet permanen, utara ini adalah selatan. Dan ada gaya berputar. Nah, ini misalkan adalah yang berputar adalah penguat medannya, sini ya. Berarti ini medan, penguat medan, ya, penguat medan. Berarti sebagai rotornya penguat medan dan sebagai statornya adalah belitanya itu. Nah, prinsipnya. Penguat medannya berputar karena terdapat flux yang memotong penghantar di sini, copper wire loop ini, maka akan timbul GGL induksi di sini. Dan ini yang paling banyak nanti dalam konstruksi pembangkit yang biasa terjadi itu menggunakan konstruksi seperti ini, artinya penguat medannya yang berputar. Ini beban. Ya, ini GGL induksi yang dibangkitkan dari sini. Berarti ini nanti di ujung dari penghantar itu dihubungkan dengan keluaran. Jadi output dari penghantar itu di sini. Ya, berarti melalui sebenarnya ini adalah untuk ngakalin. Kalau menggunakan konstruksi seperti ini maka akan tidak terdapat namanya friksi. Mengapa tidak friksi? Kalau tadi kan ketika yang berputar rotornya adalah penghantarnya itu nanti terdapat gesekan di cincin syarat itu. Nah, dikarenakan ini yang berputar adalah penguat medannya, maka ujung terminal dari penghantar ini langsung bisa dihubungkan dengan beban, artinya tidak terdapat cincin. Karena untuk cincin syarat juga punya kelemahan friksi tadi ya, bisa panas, timbul dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ketika eksitasinya itu dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan, artinya penguat medannya. Kalau tadi kan menggunakan magnet tetap, ini penguat medannya menggunakan sebuah kumparan yang dihubungkan dengan sumber tegangan DC. Ini rotornya berputar, ini springnya, ini kumparan penguat, excitation winding itu maksudnya kumparan penguatnya. Nah, ini pasti ada sikat arangnya. Nah, ini power supply, berarti ini DC dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga nanti di sini akan timbul flux magnet. Nah, ini yang berwarna coklat ini adalah penghantarnya sebagai statornya. Itu selama penghantarnya dipotong oleh flux magnet yang dibentuk dari penguat medan ini, excitasi winding ini, dan terdapat gayanya dari mana? Poros dari statornya ini, penguat medan ini diputar. Ya, karena sesudah kedatangan yang winding, maka akan timbul gagal induksi. Ini stator windingnya. Ini ketika diputar ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Ini yang untuk yang penghantar ini atau standar winding ini, mungkin di sini kelihatannya cuma satu penghantar ya karena contoh, tetapi dengan kaidah dari flux magnet itu tergantung dari banyaknya lilitan, gagal induksi tergantung banyaknya lilitan, maka nanti sebenarnya dililit di stator ini lilitannya nanti akan banyak sekali. Ini seterusnya ya, sampai dengan siklus yang terbentuk dari
generator AC itu sendiri. Nah, ini kurang lebih prinsip. Maaf Pak, suaranya nggak masuk. Suara ya? Udah Pak, udah masuk. Udah ya, oke. Jadi mungkin delay. Oke, selanjutnya nanti generator AC alternator itu terdapat dua, yaitu yang satu fase dan tiga fase. Kalau yang tadi saya sampaikan itu adalah untuk yang satu fase ya, kurang lebih sama prinsipnya yang tadi saya sampaikan. Dan di sini nanti jumlah kutub, ini ada kutubnya, ada utara dan selatan atau penguat medan itu dalam generator AC itu menentukan dari besarnya dari flux yang dibangkitkan, sehingga biasanya itu nanti generator khususnya 3 fase itu lebih dari satu kutub, bisa 2 kutub atau bahkan ada yang 4 kutub. Maksudnya kutub ini maksudnya satu kutub, sepasang kutub, yaitu utara dan selatan. Jumlah kutubnya 2, utara dan selatan. Kalau jumlah pasangannya adalah 1. Nah, ini generator 3 fase, berarti secara konstruksi itu nanti ya, generator 3 fase secara konstruksi tadi, kalau misalkan tadi dalam belitan stator yang mengeluarkan tegangan itu terminalnya ada 1 ya, tetapi untuk yang 3 fase itu nanti terminalnya ada 3. Di sini dituliskan sebagai fase A, fase B, dan fase C ya, dimana masing-masing fase ini nanti belitannya ada yang nanti menggunakan konsep namanya segitiga dan ada yang menggunakan konsep bintang ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi kaitan perbedaan antara segitiga dan bintang itu seperti apa. Dikarenakan keluarannya adalah tiga fase, maka nanti masing-masing dari fase itu akan selisihnya 120 derajat. Itulah mengapa persamaannya itu nanti menjadi flux A itu menjadi sin omega T, ini adalah untuk yang fase A, dan yang fase B adalah tertinggal. Minus ini maksudnya tertinggal dalam konsep RL2 ya. RL2 itu kan nanti maksudnya kan A sin omega T. Ini maksudnya kan adalah minus, kan maksudnya adalah tertinggal. Berarti ini adalah untuk fase A fasenya sama, fase B itu tertinggal 120 derajat, dan fase C tertinggal 120 derajat dari fase B atau 250 derajat dari fase A. Sehingga persamaan matematisnya adalah di sini menjadi min 120 derajat dan min 240 derajat. Gitu. Oke. Ini ya secara persamaannya, berarti nanti Kegel induksi yang dihasilkan itu tergantung dari flux ya, Emax sama dengan BM, itu adalah kerapatan flux dikalikan panjang dari lilitan statornya tadi, penghantaran itu berapa, dikalikan dengan kecepatan sudutnya omega, dikalikan dengan radius dari jangkar dalam satuan meter. Kalau misalkan digambarkan di dalam persamaan sinus ini ya, ini amplitudenya keluarannya adalah 120. Misalkan di sini keluarannya adalah 100 derajat kayak seperti tadi, amplitudenya plus minus 100 derajat. Maka untuk fase A itu nanti akan keluar dulu tegangannya. Untuk fase B tadi berdasarkan persamaan tertinggal 120 derajat, sehingga untuk fase B yang berwarna kuning itu nanti juga akan tertinggal dari fase A 120 derajat, dan fase C akan tertinggal 240 derajat terhadap fase A atau 120 derajat terhadap fase B. Kalau misalkan digambarkan selisihnya nanti menjadi seperti ini. Lihat grafiknya ya dalam persamaan sinus. Nah, ini ada prinsipnya dari generator 3 fase. Untuk 3 fase contohnya. Ini ada gambarnya enggak ya? Oke, ini ya gambar secara jelas. Ini adalah statornya.
Berarti komponen yang tidak bergerak untuk 3 fase. Berarti nanti ada core-nya, dan ini adalah belitan fasenya. Ya, berarti ini ada fase B, belitan fase B, fase A, belitan fase B, dan belitan fase C. Dan ini kebetulan ada netralnya. Berarti ini adalah hubung bintang. Nanti saya jelaskan hubung bintang itu bentuknya kayak gimana. Hubung maksudnya hubung itu antara fase itu nanti belitannya berbentuk bintang. Sini kan ada netralnya ya. Nah, kalau yang berbentuk bintang itu nanti tidak ada netralnya. Berarti ini keluaran generator hanya nanti tegangan antar fase saja. Ini adalah statornya, berarti penghantarnya. L tadi itu nanti berarti L di sini. Ya. Oke. Ya, dan ini adalah penguat medannya. Ini kebetulan diambil satu kutub. Sama untuk penguat medan kebetulan di sini menggunakan sebuah lilitan. Saya cek dulu. Ini lilitan yang dihubungkan dengan sumber DC plus minus. Nah, ketika digabungkan menjadi satu, maka akan seperti ini. Ya. Oke. Ini jenisnya saja ya, maaf. Mulai dulu. Ini jenisnya nanti ada yang modelnya adalah silent sama ini ya, silent pole rotor. Ini penguat medannya ada yang bentuknya silent, itu nanti seperti ini konstruksinya, atau non silent pole motor. Ini lebih pada konstruksi mekanik. Kita misalkan menggunakan non silent pole motor. Berarti ini penguat medannya, kemudian digabungkan dengan statornya. Statornya adalah penghantarnya. Ini adalah keluaran dari fase A, fase B, fase C. Ini adalah netralnya, ya, karena di dalam tegangan AC itu tidak ada plus minus ya, tapi adalah fase line atau netral. Kemudian pada saat ya, konstruksinya biar untuk mempermudah. Oke, nah ini pada saat terdapat gaya, berarti nanti dari penguat medan itu diputar, ada gaya. Maka keluaran masing-masing fase, ini fase A keluaran akan seperti ini, ya. Di mana fase A itu akan bernilai sin omega T, dan fase B itu akan tertinggal 120 derajat dari fase A, dan fase C tertinggal 240 derajat dari fase A, atau tertinggal 120 derajat dari fase B. Ini adalah prinsip dari generator AC 3 fase. Sama seperti dari generator AC yang satu fase, cuma memang di sini yang bedakan adalah keluaran fasenya itu adalah sini di bawah 3. Jadi secara prinsip yang kedatangan dari Fleming ini nanti menentukan dari semua jenis motor maupun generator sinkron dan asinkron. Ini yang turbo generator ya. Ini kalau misalkan secara konstruksinya lebih kompleks ya, secara kompleks itu nanti seperti ini. Berarti ini adalah jangkarnya, ini ada windingnya, dan ini rotornya ya, rotornya semuanya. Ini digunakan untuk penguat medan, dan ini adalah statornya, bentuknya short slip seperti ini. Dan nanti dililit ya, ini adalah panjang dari penghantarnya yang nanti akan mengeluarkan tegangan gegel induksinya. Sudah besar. Ini penguat medannya, brusnya tadi. Berarti yang rotor ini adalah penguat medannya. Pada saat mulai berputar, ya, nanti akan timbul GGL induksi. Dan kalau sudah turbo generator itu memang sudah kompleks ya, artinya nanti secara konsep sederhananya seperti ini, tetapi secara konstruksi mekanik sama elektriknya itu sudah sangat kompleks. Nah, ini penguat medan, mungkin tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya
secara prinsip sebenarnya bisa menggunakan magnet permanen. Cuma tadi kalau menggunakan magnet permanen, besarnya flux yang dibangkitkan itu tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itulah biasanya menggunakan namanya magnet permanen, artinya menggunakan kumparan yang di kumparan kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan DC. Besarnya flux yang dibangkitkan itu nanti bisa dikendalikan dengan cara tegangan yang diberikan kepada magnet permanen itu, pada kumparan itu sendiri, sehingga nanti besarnya gegel induksi yang dibangkitkan juga bisa dikendalikan lewat flux yang dibangkitkan. Oke, kecepatan putar generator DC ini nanti berlaku semua ya untuk generator maupun motor AC. Bahwasanya kecepatan putar itu nanti korelasinya adalah dengan jumlahnya kutub. Berarti di dalam stator tadi itu kan nanti menghasilkan berapa kutub. Berarti di sini adalah P jumlahnya kutub dengan frekuensinya, di mana F adalah frekuensi listrik yang dihasilkan. Tadi itu kan ada tabel sinus, itu kan adalah nanti bisa dicari nilai periodenya berapa selama satu siklus. Misalkan satu periode itu adalah 0,2 second misalkan, maka nanti frekuensinya tinggal dicari P sama dengan 1/F, frekuensinya itu berapa. Di sini F sama dengan NR per P, di mana NR itu kecepatannya, motornya, dan P adalah jumlah kutub magnetnya. Ini bukan jumlah pasang kutub ya, tetapi jumlah kutub magnetnya. Artinya kalau misalkan tadi ada satu pasang kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, berarti nanti jumlah pasang kutubnya ada dua, yaitu utara dan selatan. Ini juga berlaku untuk yang 3 fase rumus ini. Sebagai contoh, misalkan di sini ya, ada perhitungannya saja. Untuk membangkitkan 6 tegangan dengan frekuensinya adalah 60 Hz, maka pada mesin 2 kutub, berarti ada 2 kutub, maka nanti rotor harus berputar dengan kecepatan 3600 rpm. Kalau tegangan AC yang kita nikmati sekarang ini ya, yang di body PLN itu kan punya standar frekuensi dari tegangannya 220 volt untuk rumah tangga atau untuk industri 380 volt, dan frekuensinya ada 50 Hz. Biasanya di dunia ini ya, frekuensinya distandarin yaitu kalau nggak 50 ya 60 Hz, karena nanti kaitannya dengan peralatan yang akan digunakan tegangan tersebut, misalkan TV dan lain sebagainya. Kalau sudah beda frekuensi, maka komponennya juga akan berbeda, korelasinya nanti di sana. Atau misalkan di sini contoh kedua, untuk membangkitkan daya dengan frekuensinya 50 Hz dengan mesin 4 kutub, maka rotor harus berputar pada kecepatan 1500 rpm. Ini 1500 rpm menggunakan rumus yang ini, F sama dengan NR per P. Berarti nanti di sini jumlah kutubnya adalah, karena di sini adalah 4 kutub ya, 4 kutub, berarti nanti N P-nya adalah 4 kutub. Berarti 2 pasang kutub, utara selatan. Oke, reaksi jangkar sebagaimana pada generator DC, maka nanti juga akan terdapat reaksi jangkar. Mungkin masih ingat, atau saya mengingatkan kembali reaksi jangkar itu. Berarti pada saat rotor, rotor dialiri oleh tegangan DC yang akan menghasilkan flux, ya, kemudian di dalam penghantar tersebut juga akan mengalir gegel induksi, yaitu mengalir arus di sana. Dikarenakan mengalir arus, maka akan terbentuk flux, sehingga nanti terdapat 2 flux yang terbentuk, yaitu flux yang terdapat di dalam penguat medan itu sendiri dan flux yang terdapat di dalam penghantar yang dialiri oleh gegel itu sendiri. Nah, reaksi jangkar ini untuk alternator atau generator AC juga akan terjadi, cuma reaksi jangkar ini akan terjadi hanya di sini ya, pada saat kondisi berbeban. Berarti pada saat alternator tanpa beban, maksudnya tanpa beban itu adalah keluaran terminal tegangan gegel induksinya itu dihubungkan dengan sebuah beban. Beban dalam tegangan AC itu kan dikorelasikan apakah nanti bebannya resistif, bebannya kapasitif, atau bebannya induktif, atau kombinasi antara induktif dan kapasitif. Itu beban itu pasti seperti itu, beban apapun itu, misalkan beban listrik, mungkin listrik kalau dulu ada lampu namanya TL, itu kan itu lebih kepada beban yang sifatnya induktif. Dan beban-beban yang lain, misalkan televisi dan lain sebagainya, itu kan pasti mengandung beban yang sifatnya resistif, kapasitif, ataupun induktif. Nah, reaksi jangkar itu pada alternator tanpa beban, artinya tidak dihubungkan dengan beban, tidak di short circuit, maka nanti tidak akan terdapat reaksi jangkar. Sehingga di sini
dirumuskan EA atau tegangan gegel induksinya pada jangkar sama dengan C dikalikan N dikalikan V, di mana C itu nanti konstanta dari mesin, ya tergantung mesinnya itu nanti ada nilai parameter ini, dan N adalah putaran sinkronnya berapa, misalkan dari 1500 rpm, kemudian V adalah flux yang dihasilkan oleh penguat medan F. Fluxnya itu berapa dalam satuan Weber. Oke. Kemudian, nah ini kalau misalkan tanpa beban sinkron ya, ini adalah nilai tegangan yang dibangkitkan dan ini adalah penguat medannya. Jadi tidak berlaku linear. Pada saat penguat medan IF dinaikkan terus, ya, arusnya dinaikkan terus, idealnya kan flux yang terbentuk itu juga akan besar. Karena flux yang terbentuk besar, B-nya besar, maka arus gegel yang dibangkitkan itu juga akan besar. Tetapi ternyata itu nanti terdapat gap di sini, celah udara. Artinya mempunyai batas maksimal dari flux yang dibangkitkan pada sebuah penguat medan. Tidak berlaku linear lurus terus itu enggak, tetapi nanti ada nilainya seperti ada nilai titik jenuhnya di sini. Di titik A itu nanti akan mengalami konstan nilai dari tegangan gegel yang dibangkitkan. Nah, pada saat alternator kondisi berbeban, ini dalam kondisi berbeban, ini adalah rangkaian ekivalennya untuk satu fase ya. Ini adalah RF-nya, penguat medannya, atau dalam video tadi adalah rotornya dihubungkan dengan sumber tegangan DC, dan ini adalah statornya. Ada EA, ada nanti di sini ada XS, di mana XS itu adalah reaktansi sinkron. Ya, reaktansi sinkron itu adalah reaktansi yang berhubungan dengan induktansi mutual, ya, XM, atau reaktansi magnetisasi. Ya, induktansi mutual atau reaktansi magnetisasi ini terjadi apabila dalam kondisi alternator berbeban, artinya terdapat reaksi jangkar tadi, maka XM akan terbentuk dengan flux bocor, reaktansi flux bocor XA itu sendiri. Nah, sehingga nanti persamaannya dari rangkaian ekivalen ini adalah EA dikalikan V adalah tegangan pada beban, ditambah I dikalikan RA, berarti arus yang dibangkitkan dikalikan tahanan jangkar RA, ditambah di sini ada J karena imajiner ya, untuk reaktansi kan sifatnya imajiner, J dikalikan I ya, karena ini seri maka I-nya sama dengan arus jangkarnya sama dikalikan dengan XS, di mana XS reaktansi sinkron itu adalah XM reaktansi magnetasi ditambah reaktansi bocor atau XA. Nanti saya akan perjelas di pembahasan khusus, yaitu adalah alternator satu fase. Nah, ini reaktansi jangkar ya. Berarti ini adalah rotornya yang bergerak, ada flux ya. Kemudian terbangkit GGL. Ini yang di samping adalah statornya, ada GGL. Karena terbangkit GGL maka akan timbul namanya demagnetisasi. Berarti proses saling menguatkan atau mengurangi flux yang terbentuk antara jangkar di sini itu ya, di sini dengan penguat medan yang terdapat di dalam sini. Dan kalau misalkan diklasifikasikan untuk reaksi jangkar itu tergantung dengan kondisi bebannya. Bebannya apa? Untuk beban resistif itu nanti pengaruh flux jangkar terhadap flux medan itu hanya sebatas mendistorsi saja tanpa mempengaruhi kekuatannya atau cross magnetisasi. Artinya karena nilainya adalah satu arah, maka pada saat generator AC dihubungkan dengan beban resistif itu tidak punya pengaruh apa-apa terhadap tegangan sama arus yang dihasilkan generator tersebut. Ini maksudnya seperti itu, hanya sebatas mendistorsi itu maksudnya seperti itu. Namun berbeda kalau misalkan adalah beban induktif murni, berarti L murni itu nanti arus akan tertinggal 90 derajat dari tegangan atau disebut sebagai lagging. Lag, makanya di sini cos V atau power faktornya adalah no lagging. Ya. Nanti flux yang dihasilkan oleh arus jangkar akan melawan flux arus medan. Berarti ketika gegel induksi dibangkitkan, ya, karena dibangkitkan maka ada arus yang mengalir pada penghantar tersebut sehingga terbentuk flux.
nanti fluxnya itu akan berpengaruh kepada flux yang dibangkitkan oleh penguat medan. Nah, reaksi magnetik ini akan menjadi peristiwa namanya demagnetising atau demagnetisasi yang tadi saya sampaikan. Artinya, ini flux yang dibangkitkan oleh penguat medan ini akan menjadi melemah. Prinsipnya dari flux medan itu kan pada saat kutubnya sama akan tolak menolak, dan pada saat kutubnya berbeda akan tarik menarik. Utara selatan, ya, utara selatan, ketika utara nanti akan menarik selatan, ketika kutubnya sama utara dan utara akan tolak menolak. Pada saat beban induktif itu akan saling melemahkan, artinya kutub yang terbentuk dengan beban induktif itu antara flux yang dibangkitkan oleh penguat medan dengan flux yang terdapat di dalam penghantar itu akan bernilai sama, sehingga di sini disebut sebagai melemahkan arus medan. Ini ketika beban induktif. Sehingga konsekuensinya adalah arus yang dibentuk itu akan lagging, tertinggal 90 derajat dari tegangan. Jadi nanti kalau misalkan dalam sinyal sinus, arusnya nanti akan tertinggal 90 derajat dengan tegangan yang dibentuk. Jadi tegangan keluar dulu, ya, arus keluar setelah 90 derajat. Ya, begitu. Selanjutnya, apabila beban karakteristik murni itu, nanti yang terjadi adalah leading, mendahului, artinya arus akan mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Kalau beban kapas induktif itu arusnya tertinggal, tapi kalau beban kapasitif itu nanti arus dulu keluar, baru tegangan keluar, di mana selisihnya adalah 90 derajat. Kalau digambarkan seperti ini ya, ini reaksi jangkar yang terjadi, yang di samping adalah statornya, kegel induksinya terbentuk di sini, pengantarnya, dan ini adalah rotornya. Dan beban campuran ya, artinya tidak murni, artinya kombinasi antara induktif dan kapasitif itu nanti pengaruh reaksi jangkar itu akan menjadi satu sebagian magnetisasi atau menguatkan, dan sebagian saling melemahkan atau demagnetisasi. Ya, jadi tergantung nanti seberapa besar pengaruh dari induktif atau kapasitif, tetapi secara realita itu biasanya adalah umumnya lebih dominan beban yang sifatnya induktif. Ya. Sehingga kalau misalkan bebannya adalah umumnya induktif, maka nanti yang terjadi adalah kembali lagi, yaitu arus akan leading, mendahului dari tegangan. Ini prinsipnya dari reaksi jangkar pada generator. Ini contoh aplikasinya ya, tadi saya sudah sedikit menyampaikan. Untuk VLTA itu pasti pakai generator 3 fasa, kemudian ini yang wind turbine dan lain sebagainya. Ini ada contoh soal, nanti saya bahas ke depan ya. Yang penting nanti pada saat sekarang itu saya menyampaikan secara prinsip dahulu. Pekan depan saya akan menyampaikan berkaitan dengan khusus generator 1 fasa. Berarti nanti rangkaian ekuivalennya itu seperti apa, daya yang terbentuk itu seperti apa, kemudian perhitungannya, dan nanti kalau waktunya cukup saya sampaikan untuk yang generator 3 fasa, karena kalau 3 fasa nanti sudah tegangan yang terbentuk sudah berbeda, rumusnya berbeda, termasuk dayanya juga akan berbeda. Termasuk tadi ada model belitan segitiga maupun model belitan bintang, itu nanti berbeda. Generator yang menggunakan model belitan segitiga, tegangan yang dibangkitkan nominalnya nanti berbeda dengan tegangan yang dibangkitkan dengan model bintang. Kurang lebih itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Audio Jungle.